karena ini di Belanda tahun 2013 dan 2015. Program Development of Library System and Management di Queensland University Australia tahun 2015 dan Baku State University PSU Azerbaijan tahun 2016. Technology Society telah menghasilkan beberapa karya tulis ilmiah yang dipublikasi pada beberapa jurnal internasional bereputasi Index oleh database Scopus. Adapun bidang yang diteliti adalah ilmu perpustakaan dan informasi, khususnya dalam tema-tema literasi informasi, mutu perpustakaan, dan komunikasi ilmiah, serta electronic learning. Di antara karya tulisnya adalah Assessment of Information Control, Understanding Library Service Quality from Users, yang terbit pada jurnal Evidence-Based Library and Information Practice, Index Scopus I2 dengan SJR 0,28. Adapun daftar lengkap ilmiahnya dapat dilihat pada laman website HBB Ilmu Perpustakaan Minsuesi.id Retno Sayekti Inggris. Demikian Riawan Hidup dari Retno Sayekti. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada promotor. Selanjutnya pelaksanaan ujian oleh Pemda Retno Sayekti dipimpin oleh pimpinan sidang. Pimpinan yang kami hormati, untuk Dewan Guru Besar yang kami muliakan, Bapak para promotor dan promotor, guru di internal yang telah hadir. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Kita akan mulai sidang ini. Untuk itu kita beri kesempatan kepada Pemda Retno Sayekti untuk memaparkan hasil riset presentasinya, terutama terkait produk, value dan implementasi dari riset ini. Kami berikan waktu kurang lebih 20 menit. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Izin share Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu para guru besar yang berhadir dan menguji, Bapak promotor dan co-promotor. Izinkan saya untuk share hasil dari penelitian saya yang berjudul Pengembangan Model Smarter dalam Pembelajaran Literasi Informasi pada Program Studi Ilmu Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dengan promotor Profesor Dr. Effendi Napitupulu MPD dan co-promotor Profesor Dr. Harun Sitompul MPD. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Rektor Universitas Negeri Medan Profesor Dr. Baharudin STMPD, Bapak Direktur Program Pasca Sarjana Profesor Dr. Borno Senaga MPD, Bapak Promotor Profesor Dr. Effendi Napitupulu MPD, Co-Promotor Profesor Dr. Harun Sitompul MPD, para penguji Profesor Dr. Abdul Hamid MPD, Profesor Dr. Hasan Saragi MPD, Profesor Dr. Hasahat Siagian, dan Profesor Dr. Rusdi Ananda. Adapun rumusan masalah dalam penelitian saya adalah bagaimanakah membangun model smarter dalam pembelajaran literasi informasi pada program studi ilmu perpustakaan di UIN Sumatera Utara Medan yang valid, praktis, dan efektif. Kemudian diikuti dengan pertanyaan bagaimanakah tingkat kevalidan model smarter dalam pembelajaran literasi informasi pada program studi ilmu perpustakaan di UIN Sumatera Utara Medan. Kemudian bagaimanakah tingkat kepraktisan model smarter dalam pembelajaran literasi informasi pada program studi ilmu perpustakaan di UIN Sumatera Utara Medan, dan yang terakhir adalah bagaimanakah tingkat keefektifan model smarter dalam pembelajaran literasi informasi pada program studi ilmu perpustakaan di UIN Sumatera Utara Medan. Metode yang digunakan dalam pengembangan ini, saya menggunakan metode yang disarankan oleh Borg, Gold and Gold yang mengadopsi Dig, Carry and Carry dengan 10 langkah pengembangan.
hasil dari penelitian dari model ini adalah lahirnya model pembelajaran smarter yang valid, praktis dan efektif. Kemudian hasil produk dari penelitian saya itu adalah buku model smarter, buku ajar literasi informasi, kemudian buku panduan dosen, buku panduan mahasiswa, dan ditambah lagi dengan buku LMS dengan judul Moodle Transformasi Pembelajaran Menuju Era Digital. Hakikat dari model smarter itu pada hakikatnya adalah sebuah model pembelajaran yang menggabungkan model kolaboratif dengan blended learning tipe flipped classroom untuk pembelajaran literasi informasi. Model ini didesain untuk satu semester yang terdiri dari 16 kegiatan pembelajaran dengan pendekatan 50% online dan 50% tatap muka. Ini adalah sintaks dari model yang saya kembangkan. Yang pertama itu dibagi dua, yaitu ada daring, kemudian face to face. Karena model ini menggunakan jenis flipped classroom, maka semua pembelajaran diawali dengan penyediaan resource sumber daya informasi yang berada di LMS. Oleh karena itu, tahap pertama dari pembelajaran model ini saya sebut sebagai setting goal and planning, kemudian diikuti dengan making an introduction, kemudian analyzing problems and recommending tools, kemudian diikuti dengan discussion, itu di tatap muka, lalu berikutnya membentuk teamwork and collaboration, kemudian diikuti dengan midterm, selanjutnya setelah midterm presentasi, dan kemudian selanjutnya diikuti dengan langkah evaluating progress and outcome and revising dan reflecting. Kemudian dampak dari pengembangan model smarter ini adalah pertama ada sistem sosial. Mahasiswa mengembangkan sikap toleransi dan menghargai orang lain dalam bekerja sama. Kemudian ada prinsip reaksi. Dosen berperan sebagai fasilitator, konsultan, moderator, motivator, dan desainer. Kemudian ada sistem pendukung, yaitu berupa buku model, buku ajar, buku panduan dosen, buku panduan mahasiswa. Kemudian dampak instruksionalnya adalah tercapainya tujuan pembelajaran literasi informasi, melatih kemampuan berpikir hot. Kemudian dampak pengiring adalah mengembangkan kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan bekerja sama, mengembangkan spirit kreativitas, kemandirian, dan otonomi dalam pembelajaran, rasa ingin tahu mahasiswa terhadap materi pembelajaran yang dipelajarinya. Ini merupakan produk dari model smarter yang dihasilkan dari penelitian ini, yaitu buku model, kemudian buku ajar, kemudian buku pedoman dosen, buku pedoman mahasiswa, dan buku LMS. Kemudian implikasi teoritis yang diperoleh dari teori ini adalah bahwa teori yang digunakan sebagai landasan pembelajaran ini merupakan gabungan dari collaborative learning dan blended learning. Maka teori yang paling berkontribusi dalam model smarter ini adalah teori collaborative learning. Hal ini berarti bahwa mahasiswa meningkatkan pengetahuannya melalui kerjasama dengan rekan sejawatnya, melalui komunikasi dan berbagi ide. Nah, novelty dari penelitian ini adalah ada kebaruan teori, di mana perubahan model pembelajaran konvensional yang selama ini berlangsung yang dilaksanakan itu menjadi model menjadi satu bentuk pembelajaran baru dengan pembelajaran yang berbasis pada konstruktivisme dalam pembelajaran literasi informasi. Lalu kebaruan konseptual yaitu adanya perubahan paradigma pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan kebaruan praktis adalah dalam model smarter ini adalah dengan menyediakan pedoman dan sumber daya pembelajaran literasi informasi yang lengkap sehingga memungkinkan untuk diadopsi oleh praktisi pendidikan lainnya, juga diiringi dengan produk-produk dari pendidikan ini, yaitu berupa buku pendamping, buku ajar, dan buku model serta buku panduan dosen dan mahasiswa. Meskipun demikian, penelitian ini bukan tanpa keterbatasan, maka ada beberapa keterbatasan penelitian ini. Yang pertama bahwa penelitian ini dilaksanakan di UIN Sumatera Utara. Artinya penerapan model ini pada universitas lain perlu dilakukan untuk melihat konsistensi kevalidan model smarter ini. Apakah dengan konteks yang berbeda itu akan menghasilkan hasil yang masih relatif sama. Kemudian penelitian ini masih fokus pada aspek kognitif dari pembelajaran literasi informasi. Jadi penelitian ini berfokus pada aspek kognitif atau pengetahuan mahasiswa. Oleh karena itu perlu pengembangan penggunaan model smarter dalam mengukur aspek afektif dan psikomotorik. Kemudian mata kuliah yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah
literasi informasi. Jadi penerapannya pada konteks mata kuliah yang berbeda perlu penyesuaian. Kemudian metodologi penelitian, perlu penelitian lanjutan untuk mengeksplor pengaruh keterlibatan dan motivasi mahasiswa dengan menggunakan metode survei dan in-depth interview. Lalu komposisi model ini adalah 50-50, 50% online dan 50% tatap muka. Artinya dengan pendekatan dan komposisi yang berbeda tentu perlu penelitian lebih lanjut. Outcome dari penelitian ini adalah ter-ISBN-kan buku model Smarter dan buku ajar literasi informasi. Lalu dari kedua produk ini juga sudah ada haki, sudah terbit haki. Kemudian yang terakhir, bahwa hasil dari penelitian ini adalah diterimanya artikel ini pada jurnal internasional bereputasi Q2 SDR 0,291 dengan judul jurnal Journal of Infrastructure and Policy and Development (JIPD), dan sekarang statusnya masih dalam proses menunggu untuk penerbitan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembali lagi kepada Bapak Pimpinan Sidang, Profesor Dr. Borno Sinaga. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih dari Prof. Endah. Selanjutnya kita berkas ini dalam proses ini kami silakan kepada Bapak Profesor Budi Ananda, Guru Besar BIMSU. Silakan dipersilakan memberikan kajian pada jelasan, berupa pertanyaan, masukan-masukan, sekaligus penilaian. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Yang terhormat Bapak Pimpinan Sidang Profesor Borno Ada MPD, yang terhormat Bapak tim promotor Profesor Dr. Effendi Nafitupulu, Profesor Dr. Alex Sotompul, yang terhormat Bapak tim uji internal Profesor Dr. Hasan Saragi MPD, Profesor Dr. Sahat Siagian MPD, Bapak yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru Besar, dan yang berbahagia pada Ibu Rektor Promapenda pada pagi hari ini sampai pada tahapan akhir dalam penyelesaian studinya di program Doktor Teknologi Pendidikan INIMEN. Baik, saya beranjak dari tayangan PPT Saudara Promapenda. Dari Saudara Promapenda menjelaskan beberapa hal yang menarik. Pertama yang saya ingin konfirmasi kepada Saudara Promapenda, tadi dinyatakan novelty sekaitan dengan temuan dari penelitian Saudara Promapenda. Saya ingin memastikan novelty saudara temukan itu jika dilihat dari perspektif penelitian relevan yang saudara kutip di bab sebelumnya, dalam konteks itu apakah ada pembeda terkait dengan kelebihan dan kelemahan dari model yang dikembangkan? Silakan saudara Promapenda. Baik, Prof. Terima kasih. Ya, pertama seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa novelty dari penelitian ini, kebaruan dari penelitian ini adalah sintaks daripada model Smarter itu sendiri yang mengakomodir 50-50, 50% online dan 50% face to face. Ya, penelitian sebelumnya sebetulnya memang penelitian ini kan berangkat daripada kesenjangan kesenjangan riset, baik riset blended learning ya maupun riset yang berbasis yang untuk mata kuliah pembelajaran literasi informasi. Nah, riset-riset sebelumnya itu untuk pembelajaran literasi informasi sepanjang saya melakukan semacam analisis sistematik literatur review, bahwa pembelajaran literasi informasi itu pada umumnya itu dilaksanakan pada perpustakaan, di mana pustakawan yang langsung mengajar literasi informasi. Nah, pembelajaran literasi informasi sebagai mata kuliah
yang ada dalam kurikulum itu masih terbatas jumlahnya untuk untuk pembelajaran itu. Kemudian pada umumnya pembelajaran yang diberikan pada pembelajaran literasi informasi itu berlaku konvensional di dalam riset-riset yang saya dapatkan dalam sistematik literatur review. Nah, dalam pendekatan saya bedanya adalah bahwa saya mencoba untuk mengeksplor dan meneliti apakah mata kuliah literasi informasi ini bisa disajikan secara blended, di mana komposisi antara tatap muka dan online itu masing-masing 50%. Tentu saja dengan pendekatan yang 50-50 ini tentu memang ekstra dosen itu aktivitas dosen itu lebih pada pada fokus pada perencanaan. Artinya dosen itu harus siap secara perencanaan pembelajaran itu dan menyiapkan segala sesuatunya termasuk rencana pembelajaran semester, materi, tugas-tugas, mungkin rubrik penilaian itu melalui media LMS, Learning Management System. Kemudian mahasiswa sebelum pembelajaran itu sudah mengakses lebih dulu segala sumber informasi yang disediakan oleh dosen, termasuk misalnya buku-buku bacaan berbentuk elektronik book dan sebagainya yang harus diakses, termasuk juga media-media pembelajaran berbentuk video untuk mendapatkan insight lebih awal tentang apa materi perkuliahan mata kuliah literasi informasi itu. Jadi di situ letak bedanya, karena memang di awal penelitian ini memang beranjak dari teori kesenjangan teori yang ada dari kesenjangan teori, kesenjangan riset dan kesenjangan empiris. Begitu barangkali Prof. Baik, Saudara Purwapenda. Jadi penelitian ini mencoba mengisi ruang kosong dari riset-riset terdahulu ya. Iya. Baik, ini sebuah terobosan ya, sebuah inovasi. Baik, jika ini sebuah inovasi yang mengisi ruang kosong riset-riset terdahulu, bisa disampaikan bagaimana Ibu membuat sebuah rancangan diskusi inovasi sehingga temuan atau riset ini menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang baru untuk disebarluaskan. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Dalam konsep difusi inovasi, sebagaimana yang saya pelajari dari Rogers, bahwa difusi inovasi langkah awal itu adalah knowledge, yaitu bagaimana kita memberitahukan atau mengkomunikasikan produk yang sudah atau produk inovasi yang sudah kita hasilkan itu kepada pada publik, khususnya pada masyarakat akademik. Nah, dari hasil penelitian saya yang saya publikasikan, jadi bentuk publikasi di jurnal internasional itu merupakan salah satu dari komponen mensosialisasikan produk inovasi saya kepada masyarakat akademik untuk bisa dibaca secara luas dengan publikasi secara internasional dan pada jurnal yang bereputasi. Menurut saya ini merupakan satu langkah yang kita mencoba untuk mensosialisasikan secara luas secara luas dan mungkin skopnya lebih pada internasional dibandingkan kalau kita misalnya mempublikasikan pada jurnal-jurnal lokal atau nasional. Itu satu. Yang kedua, publikasi buku. Nah, tadi saya juga di awal saya sudah sampaikan bahwa produk saya ini sudah diterbitkan oleh penerbit. Pertama penerbit Litrus, yang kedua penerbit dipublish, kemudian sudah mendapatkan ISBN dan artinya terdaftar pada perpustakaan nasional. Kemudian juga kami juga memberikan soft copy dan hard copy kepada perpustakaan untuk menjadi bahan rujukan dan kajian bagi para mahasiswa maupun para peneliti lanjutan nanti untuk di tingkat lokal di Universitas Negeri Medan. Itu untuk distribusi knowledge, tahap pertama dari difusi inovasi. Kemudian selanjutnya barangkali melalui asosiasi Prof. Jadi memang pengembangan penelitian ini kan saya juga melakukan need assessment kepada para dosen ilmu perpustakaan di Indonesia
dari 53 universitas, dan saya mendapatkan respon dari 26 universitas yang merespon survei saya bahwa memang pembelajaran literasi informasi pada program studi ilmu perpustakaan yang ada di Indonesia selama ini memang disajikan secara konvensional, kalaupun sehingga belum punya produk pendamping yang berupa buku ajar, buku model untuk pembelajaran literasi informasi yang ada. Saya berharap dengan ini nanti saya akan sosialisasikan kepada asosiasi di mana saya merupakan anggota dari asosiasi tersebut, asosiasi ilmu dosen ilmu perpustakaan. Kemudian juga beberapa pelatihan juga sudah diperkenalkan untuk kita di tingkat lokal di UIN Sumatera Utara berupa penggunaan LMS, dan itu artinya sosialisasi pemanfaatan medianya sendiri itu sudah dilakukan. Jadi mungkin tinggal kelanjutannya nanti adalah bagaimana produk ini secara secara resmi bisa diimplementasikan khususnya untuk Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Tentunya ini perlu dukungan daripada kebijakan dari pengambil kebijakan di universitas, dan untuk ini sebetulnya pada tahun 2019 UIN sendiri sudah menerapkan secara resmi pemanfaatan LMS, Learning Management System, yang sampai sejauh ini kita bisa manfaatkan, sehingga saya berharap dengan ini sudah merupakan pendukung dari implementasi dari produk model Smarter ini. Kemudian selain itu tentu difusi melalui media sosial seperti YouTube umpamanya itu sangat efektif, dan beberapa panduan sudah juga saya sediakan dalam pemanfaatan LMS di YouTube. Begitu Prof. Saya kembalikan, terima kasih Prof. Baik, luar biasa usaha difusi saudara Mapenda ya. Oke, baik, saudara Mapenda ini berada dalam lingkungan keluarga besar alumni TP nantinya ya. Terima kasih Prof. Oke, saya ingin mengkonfirmasi, ingin meminta penjelasan dari saudara Mapenda. Riset ini keterkaitannya dengan kawasan TP, kontribusi bahkan sampai ke kontribusinya, bisa saudara Mapenda jelaskan? Terima kasih Prof. Jadi kontribusi daripada riset pengembangan model Smarter ini untuk kawasan TP itu bahwa educational technology itu kan sebetulnya merupakan facilitating ya. Jadi dengan model ini sebetulnya memfasilitasi proses pembelajaran untuk bisa terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Kemudian juga bahwa model ini juga improving performance, seperti halnya prinsip pada teknologi educational technology itu sendiri. Jadi artinya dengan menerapkan model ini diharapkan performansi atau capaian pembelajaran dalam pembelajaran khususnya pembelajaran literasi informasi ini itu bisa tercapai secara efektif dan efisien, di mana dengan model 50-50% yang saya kembangkan ini, 50% online dan 50% tatap muka, itu keleluasaan mahasiswa untuk belajar itu lebih fokus pada student centered learning. Jadi artinya mahasiswa dapat belajar kapan dan di mana saja sejauh resource sumber daya informasi itu tersedia dan dapat diakses secara bebas. Dan ini sebetulnya juga menekankan independent learning. Oleh karena itu diharapkan dengan independent learning untuk mahasiswa, mereka performansi atau kinerja capaian pembelajarannya itu akan lebih optimal. Begitu Prof. Oke, baik. Jadi penjelasan ini menurut saudara Mapenda meyakini bahwa keyword dalam definisi TP yang dikembangkan oleh ICT, facilitating learning, improving performance, itu telah terpenuhi. Iya, menurut saya demikian Prof. Baik, yang terakhir saya mungkin melihat data di dalam
presentasi saudara Komapenda, data di halaman 265 itu terkait dengan kepraktisan 265. Kemudian data di halaman 273 terkait dengan model keefektifan model. Saya ingin meminta konfirmasi dari saudara Komapenda. Datanya itu menunjukkan data-data yang bahwa model ini praktis, bahkan sangat praktis kalau melihat angka kuantitatifnya. Demikian juga data menunjukkan model smarter ini efektif dengan capaian hasil belajar di halaman 268 itu 80,84, itu lebih tinggi dibandingkan capaian hasil belajar ketika digunakan pembanding, yaitu model pembelajaran ekspositori. Baik, saya ingin memastikan kepada saudara Komapenda, berdasarkan pengalaman menerapkan model pembelajaran ini, apa upaya-upaya yang real yang dapat dilakukan untuk ke depan meningkatkan capaian hasil belajarnya ini, karena masih kalau dikonversi ke nilai di S1 ini 80 ini masih B kita ya, kalau di UIN ya 85 silakan upaya-upaya ke depan yang bisa saudara Komapenda tawarkan untuk memaksimalkan kepraktisan dan keefektifan dari model smarter yang saudara Komapenda kembangkan. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Untuk kedepannya tentunya saya akan berupaya untuk melakukan, tentunya yang pertama adalah semacam memberikan pelatihan atau workshop, khususnya bila mengingat bahwa mungkin saya kebetulan dalam posisi di mana saya dalam posisi pengambil kebijakan di bidang akademik, jadi artinya bisa memanfaatkan ini untuk memberikan pelatihan baik kepada para dosen yang mengajar di Fakultas Ilmu Sosial khususnya, dan juga mahasiswa pada umumnya dalam memberikan pelatihan-pelatihan bagaimana pemanfaatan learning management system, karena memang itu memang merupakan sesuatu yang harus dilakukan secara kontinu dan konsisten untuk pengembangan model ini, karena memang pemanfaatan teknologi itu harus merupakan sesuatu yang baru, sehingga setiap orang mungkin perlu beradaptasi dengan sistemnya itu sendiri dan perkembangan dan tuntutan modern, sehingga untuk membuat sistem ini lebih praktis dan simple untuk digunakan, maka sebelum pembelajaran atau semester awal dimulai, maka perlu dilakukan seperti umpamanya melaksanakan rapat dosen, mensosialisasikan model ini dan memberikan pelatihan dengan pemanfaatan dan fitur-fitur yang ada di e-learning untuk bisa memanfaatkan dan mengimplementasikan model ini. Kemudian tentunya dosen juga perlu diberikan motivasi untuk bisa mengelola resources atau sumber-sumber daya informasi yang menjadi bahan-bahan ajar di dalam pembelajaran masing-masing. Kemudian tentunya bagaimana penyusunan RPS yang menggunakan model smarter ini juga perlu disosialisasikan kepada para dosen. Kemudian itu yang perlu dilakukan, dan ini perlu dilakukan secara kontinu tadi saya katakan, dan reguler, di mana di awal semester, ya, baik semester awal, semester ganjil maupun semester genap, kita selalu melakukan rapat dosen. Disitulah dimana kita bisa mensosialisasikan ini kepada para dosen sebelum pembelajaran dimulai di awal semester. Begitu Prof. Terima kasih Prof. Baik, terima kasih. Nah, sekali lagi selamat kepada saudara Komapenda ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak pimpinan sidang.